Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini untuk pertemuan kita. Kami juga pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pak Tua dan Mak Tua atas tempat yang sudah diizinkan untuk melakukan ibadah pertemuan pada malam hari ini. Kami juga menunggu sudah menyampaikan teman-teman pada malam hari ini dan pelayan-pelayan yang terlibat pada pertemuan malam hari ini juga. Di sini nama Boso, rindu akan nasihat dari orang tua kami di rumah ini, mungkin untuk kebaikan kami dan kemajuan nama Boso untuk depan hari. Jadi kepada mertua dan mertua, kita nasihat untuk kami nama Boso. Terima kasih Tanya. Masih selesai kita baca dan belajar. Bantuan pe lokal ekonomi ya berperbedaan untuk sebuah unsur lagi. Saya mengharapkan terutama mengenai pada saat kalian baru lahir, siapa yang mengajari bicara, siapa yang membimbing belajar jalan, nah itu perdalam itu ya. Dibandingkan dengan sekarang, dengan siapa kalian sering bicara, dengan siapa kalian sering berkumpul kalau jalan, itu dalam maknanya itu. Nah, kemudian mengenai saya menegaskan aja lah ya, firman Tuhan juga tadi mengatakan adalah rancangan, kalau di ayat lain dibilang ya rancanganmu bukanlah rancanganku, itu tadi ya. Kemudian bukan memberikan roh kecelakaan kata itu, roh. Kemudian kita berseru di ayat lain pun ada disebut itu, saya sering sebut itu, sudah pernah sebut itu ya. Di Mazmur 91 juga disebut itu bang. Ingat saya waktu Natal di sini sudah pernah sampaikan ke pemuda. Bila ia bersuruh kepada aku menjawab, aku akan menyertai ia dari kesesatan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itu ayat, lupa saya ayat 15 ya, 91 ayat 15 itu. Jadi koneksi tadi dengan firman Tuhan itu, dalam perikop di atas itu kan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa, maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku adalah Allah Bapa. Kurang lebih seperti itu ya, sahabat juga yang mengatakan demikian kan. Jadi baik kalian sudah bekerja, baik yang mencari pekerjaan, baik yang masih sekolah, andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan, termasuk yang cari jodoh ya, cari jodoh. Jangan cari yang lain dong, yang bukan satu iman, ya. Terutama yang cewek-ceweknya, laki-lakinya juga. Jangan karena dia cantik, karena dia ganteng, lalu segampang itu untuk jadi cinta. Kalau memang masih ada cinta sekarang ya, masih ada nggak cinta sekarang ya? Tidak. Masih ya. Tetapi cinta yang balik dengan iman ya, iman Kristiani, iman kita yang percaya kepada Yesus. Nah, kemudian yang sudah kerja ya, atau yang baru kerja, apa istilahnya ini? Hidup itu, hidupmu jangan kamu hidup seperti hedonisme. Hedonisme, tahu hedonisme itu? Oh. Hanya untuk tingkat kesenangan, berpoya-poya, yang penting keinginan saya tercapai. Jangan. Bekerjalah dengan rambu yang sudah ditentukan. Jangan sebentar lagi jatuh. Pertama, kedua, jangan ada rasa sombong dalam hidup ini. Sombong itu adalah awal dari kehancuranmu. Ya, sombong adalah awal dari kehancuranmu. Orang yang bekerja, apalagi dia sarjana, dimanapun dia bekerja itu, jangan gengsi-gengsi untuk mengerjakan sesuatu. Oh, saya sarjana, masa saya nyuci piring, masa saya di kantor disuruh ngantar gelas di atasan saya. Seorang sarjana apapun harus dikerjakan, jangan menunjuk. Nah, ini juga pernah siapa ya? Seorang kakak milik KPS
bapaknya Sepran, Kakanwil Badan Pertahanan Nasional Kalimantan Barat. Itu bilang ke saya itu Pak Sumbayang, kerjakan apa saja yang dikatakan pimpinanmu, atasanmu. Itu surat sarjana. Saya ingat itu sampai sekarang. Makanya hidup saya hanya seperti ini. Tidak ada saya kayak hebat-hebat sok pejabat, enggak. Ya kan? Potongan pun tidak ada pejabat memang. Ya enggak berubah. Ya kan? Saya sering diskusi dengan Nemboro, sama kakak, dan kurang sama Mama Nando. Cocok nggak saya pejabat? Cocok, kalian menghibur saya. Padahal saya berkata tidak cocok. Sudah saya pakai baju tidak saya pun tidak cocok. Untuk apa cocok pejabat? Yang penting kita pejabat. Dan jangan tunjukkan sekarang kan kita sombong. Pakai gelang misalnya, pakai kalung yang besar, badada, pakai cincin, jam tangan yang mewah. Justru itu yang menjatuhkan kita. Orang perlu naik mobil ke kantor, padahal baru kemarin kerja, udah sok-sokan. Untuk apa itu? Artinya saya ingin mengajak kalian, mengatakan pada kalian, hidup sederhana itu penting. Kerjakan apa saja yang disuruh pimpinan, masa jangan pekerjaan yang nakal loh. Yang sesuai dengan aturan tentu ya. Tolak kalau itu untuk melanggar aturan, tidak apa-apa. Sekarang ini tidak harus dituruti pimpinan kalau memang itu salah. Jadi mudah-mudahan yang sedang kuliah, tadi ada disinggung perampilan juga. Memang kalau kuliah kita sebagai mahasiswa, kami kan dari mantan-mantan kuliah juga semua ini. Kami masih jalan kaki. Sepatu pun kalau kita melangkah, ini dia di depan. Ketawa dia di depan. Artinya sudah lepas, tidak ada uang untuk ngelem. Jalan kaki, tiap hari datang tidak ada dosennya. Tiap hari datang tidak ada dosen. Memang harus ditunggu. Tidak boleh ke rumah, beranikan ke rumah dulu. Saya kira diusir rupanya enggak. Akhirnya ketemu dia selesai. Jadi kesulitan itu adalah suatu proses untuk kita untuk lebih berhasil. Kita diproses dengan kesulitan. Jangan langsung apa istilahnya mendoleh. Aduh, dosen ini kalau lu maki-maki dosennya kurang ajar ini. Tidak, Tuhan tahu kamu harus dibentuk dengan cara seperti itu. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan pemuda GKPS itu lebih maju. Saya sebenarnya bangga sekali ya tahun ini 4 atau 5 orang ya. Kalau GKPS diterima jadi 5 ya. PNS 3 jaksa, 1 di MIPAS, 1 di Pemda. Hebat itu. Saya sejak berdiri GKPS di sini ini yang terbanyak dalam 1 tahun penerimaan. Ya. Yang kerja di tempat lain juga jangan apa. Itulah jalan kita dikasih. Kadang-kadang memang saya sendiri sebagai orang tua ya, si Dwi itu di kebun, saya tidak suka sebenarnya. Tapi itulah pilihannya, itulah sekolahnya. Kamu bilang apa? Nikmati. Kebun-kebun terus ya kan, tidak ada sinyal pun kadang-kadang tidak ada katanya. Karena itu pilihan dia, silakan bertanggung jawab. Jadi kalian pemuda, apapun yang dikasih Tuhan saat ini, syukurilah itu dan lakukan dengan baik, dan semua tindakanmu serahkanlah kepada Tuhan. Berjalanlah, berdoalah selalu. Tadi juga disinggung, siapa yang saat teduh baru bangun, siapa yang bangun siang, ada yang bangun pagi enggak tadi, ada disinggung tadi itu kan. Itu sebenarnya untuk mendisiplinkan kalian. Kalau kalian bangun siang, padahal itu mengajak kalian untuk bermalas-malasan, makin lama makin malas, hanya hantu. Jadi bentuklah dirimu, disiplinkanlah dirimu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Hanya kamu yang bisa menjadikan dirimu berhasil. Kalau kami orang tua hanya untuk mengarahkan, membimbing, menasihati. Kalau enggak kalian punya tidak akan bisa. Jadi kalian yang bisa menentukan kalian berhasil apa tidak. Saya kira itu yang kita sampaikan. Kalau mau tambahkan silakan. Ya, terima kasih ya.